Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke atas hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara webinar pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Wigato selaku pemilik dari Bestpad Network, lalu materi kita pada pagi hari ini serta rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi dalam acara ini dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada acara webinar pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat setiap harinya dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan kegiatan yang positif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raffi Muhammad Firdaus, selaku host pada webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama yaitu akan ada pembacaan doa, yang kedua akan ada penyampaian materi dari narasumber kita kali ini, dan yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir sebagai penutup dari acara akan ada pengenalan profil dari Bestpad Network. Jadi itu susunan acara kita pada webinar pagi hari ini. Untuk itu kita akan masuk ke acara yang pertama yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Aziz. Kepadanya tempat dan waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan membacakan doa. Terlebih dahulu saya izin untuk share screen untuk doanya. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasir Untuk wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al jama'na haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqiyyan wala mahruma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang maha pengasih dan penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpad Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Saya terus berkarya, tambah maju, tambah sukses.
dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang Maha Pengasih, Maha Mulia. Kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala macam penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungilah kami, keluarga kami, dari semua musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffaru, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun. Kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamulah kami akan kembali. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudara Aziz. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayah, baik bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda inti pada acara webinar pagi hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Digital Marketing Fundamental yang akan dipaparkan oleh Bapak Ade Riza. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab nanti atau dengan menekan tombol raise hand lalu open mic dan melalui chat room. Baik, kepada Bapak Andi untuk dipersilahkan memulai materi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk materi kali ini ya, kita akan bahas tentang digital marketing fundamental. Jadi kenapa kok fundamental? Karena pengalaman saya ya selama berapa kali mengajar nih, mungkin sudah ratusan ya, di beberapa instansi, kemudian ada juga dari kampus, kemudian ada juga dari swasta ini. Nah, digital marketing ini dunia yang lagi ngetren, ini bidang yang lagi ngetren, kemudian dia terlalu luas sebenarnya. Terus pada buru-buru langsung ke konten. Nah, makanya begitu hal itu diterapkan, itu membuat konten, kemudian membuat medsos, ya, membuat landing page, itu langsung dibikin teknisnya gitu ya, dalam setiap pelatihan, akhirnya tidak efektif. Ya, orang mengeluh, saya sudah bikin status nih banyak gitu, atau saya sudah posting-posting produk di medsos gitu, kok nggak ada yang laku, ya. Kok follower saya ini banyak gitu, cuman nggak ada yang beli waktu saya posting produk. Atau waktu saya posting video joget-joget itu yang like puluhan ribu. Ya. Begitu posting produk, ya, yang like banyak tapi nggak ada yang beli. Nah, hal-hal semacam itu sudah sering terjadi, terutama ketika UMKM kita kasih materi digital marketing, beberapa langsung tembak, mereka harus punya semua akun medsos, kemudian punya status dan lain-lain. Nah, sekalinya tidak efektif.
Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi saya nggak bahas teknis terlalu dalam ya. Saya bahasnya itu tentang konsepnya gitu, konsepnya digital marketing dan pola pikirnya seperti apa gitu. Supaya nanti mau pakai medsos, mau pakai marketplace, mau pakai SEO dan sebagainya itu sudah terarah ya. Jadi kita tahu apa yang dilakukan gitu ya. Kalau di network ini kan juga sama nih. Kalau misalnya kita bisa nyeting server, bisa nyeting router gitu. Cuman kita nggak tahu konsepnya gimana ini, konsep jaringannya, master plan-nya gimana nggak tahu gitu. Akhirnya sama juga amburadul gitu. Kita tahu teknis tapi nggak tahu mau ngapain. Baik, ini kita masuk ke materi digital marketing. Nah, saya harap karena ini interaktif ya, karena saya mau jelaskan itu tentang konsep, tentang bagaimana Anda bisa memahami digital marketing, maka saya minta interaktif. Jadi nanti ada pertanyaan di tengah-tengah slide gitu ya. Nanti ditulis di kolom chat aja, supaya saya bisa tahu ini paham atau tidak gitu ya, tentang konsepnya. Oke, saya mulai yang pertama. Nah, ini. Mengapa kok harus menguasai digital marketing? Jadi semua lagi hype ya tentang digital marketing. Nah, apalagi dari pemerintah ya. Nah, dari pemerintah itu lagi rame-ramenya pelatihan digital marketing. Semua, jadi UMKM harus go online gitu ya. Semuanya kampus juga harus paham digital marketing. Nah, tapi pertanyaan utamanya adalah mengapa kok harus menguasai digital marketing? Nah, ini adalah datanya ya. Kita ngomongin data dulu bahwa total internet user, jadi pengguna internet, ya, ini karena surveinya Januari 2023, maka ini sampai 2022. 2024-nya belum ada. Nah, itu sudah ada 212,9 ya, 213-an lah, juta orang. Padahal penduduk kita kan sekitar 250-an ya. Itu berarti 77% ini sudah mengakses internet se-Indonesia ya. Dan ini gede banget ini ya. Sekian ratus juta orang sudah terbiasa mengakses internet. Nah, rata-ratanya orang internetan itu setiap harinya 7 jam 42 menit. Nah, ini uh, daily average. Jadi rata-rata, padahal ya banyak yang lebih dari ini gitu ya. Ada juga yang 20 jam online terus gitu. Apalagi saya nih, saya mungkin bisa 22 jam ya, 2 jamnya kalau tidur. Nah, itu potensi yang gede di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di sosial media, nah ini gede nih, 167 user di sosial media. Nah, ini dari seluruh populasi itu 60%. Jadi 60% orang Indonesia itu pasti punya medsos. Ya. Terus aksesnya dia 3 jam 18 menit. Nah, ini sudah sangat besar gitu ya. Jadi orang sudah terbiasa dengan medsos. Terus ngomongin masalah duit ya. Karena kita kan tujuan digital marketing itu supaya dapat cuan gitu ya. Bukan terus cuman cari follower sebanyak-banyaknya terkenal gitu ya. Percuma terkenal gitu kalau nggak ada duitnya itu. Mending nggak terkenal tapi ada duitnya gitu ya. Dan itu banyak ya, teman-teman itu nggak ada nongol mukanya di iklan atau di medsos gitu ya, tapi duitnya banyak berkat digital marketing. Nah, sementara yang nongol kadang ya nggak ada duitnya gitu ya, terkenal tapi nggak dapat cuan. Nah, ini kita ngomongin masalah e-commerce ya. E-commerce ada 178 juta number of people purchasing consumer goods. Nah, ini ada 178,9 ya, 79 juta orang yang belanja online. Ya, dia menghabiskan 55,97 ya, billion dolar. Nah, ini potensi yang besar. Jadi orang-orang sekarang ini sukanya belanja online ya. Jadi sukanya belanja online, dia sampai menghabiskan sekian billion ya. Jadi ada million, ada billion, ini berarti
miliar ya, 55,97 miliar dolar. Kalikan aja sekarang 16.000. Itu kan nanti dapat angkanya berapa. Nah, itu semua yang memicu bahwa digital marketing ini penting. Karena kita bersaing di dunia online ya. Kalau bisnis itu sudah jalan di suatu tempat, maka pemasarannya itu yang akan bersaing, menentukan. Nah, sayangnya, sini ada datanya nih, lowongan digital marketing itu di Indonesia melimpah, tapi SDM-nya minim. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, dari sekian ratus juta orang, itu sudah punya akses nih, 212 juta punya akses ke internet. 167 juta itu sudah main medsos. Ya, kemudian 170 berapa tadi juta itu sudah biasa beli online. Nah, tapi kok waktu di digital marketing ini lowongan dibuka nih, seperti contoh yang di sini ya, ini karena saya tinggal di Banjarmasin, Banjarbaru. Jadi begitu kita ketik lowongan digital marketing itu keluar semua tuh perusahaan-perusahaan yang memerlukan orang digital marketing. Dan ini nggak dapat-dapat ya. Di Jawa saya juga dapat confirm bahwa SDM-nya juga masih minim gitu. Nah, jadi yang seperti apa gitu? Ini kan orang sudah terbiasa medsos, sudah terbiasa marketplace ya, Shopee, Tokopedia, sudah hafal, sudah emak-emak apalagi gitu ya. Loh kok SDM-nya minim? Maka ada gap ya, antara skill digital marketingnya sama permintaan talentanya. Nah, ini nanti yang akan kita lihat. Digital marketing sendiri ini perlu dipertegas ya, karena ini campur-campur nih. Digital marketing itu sering dicampur dengan bisnis digital. Ya, nanti dia ngurusi itu, mulai penjualan, pembayaran, ya, pembelian, produksi, itu diurusi dibilang digital marketing. Padahal digital marketing sendiri itu dia pemasaran ya, marketing ya, pemasaran. Jadi dia pemasaran produk menggunakan media digital melalui internet. Nah, jadi ini memasarkan produk ya, bukan menjual produk ya. Jadi digital marketing ini nggak jualan produk dia. Dia memasarkan produk. Nanti masalah jual itu namanya tim sales. Jadi kalau di perusahaan itu kan ada tim marketing, ada tim sales. KPI-nya atau tujuannya beda tuh. Kalau tim marketing dia mengarahkan traffic ya sebanyak-banyaknya. Namanya dia kan ngomongnya leads tuh. Nanti kita bahas. Nah, itu dia sebanyak-banyak orang pokoknya. Nah, tim sales itu yang follow up. Dia bagaimana caranya supaya orang yang berminat mau beli. Nah, ini makanya pemasaran ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian di sini ada perbedaan. Ya. Jadi perbedaan ini sangat signifikan kalau kita nanti bikin strategi. Ya, strategi konvensional marketing sama digital marketing ya beda jauh. Ya. Contohnya nomor satu nih. Kalau konvensional itu kita tidak bisa target spesifik. Ya. Kalau digital itu bisa target demografi, geografi, psikografi, behavior, ya, perilaku itu bisa kita target. Nah ini maksudnya apa gitu ya? Nah contoh nih, karena musim kampanye ya, ini pada pasang baliho gitu ya. Cuman baliho caleg tuh ya, baliho caleg, baliho capres gitu. Nah baliho caleg X gitu, ditaruh di pinggir jalan. Nah dia itu nggak akan tahu ya siapa berapa banyak orang yang melihat balihonya, nggak tahu dia. Karena orang sudah lewat-lewat jalan situ ya, ada yang lihat, ada yang enggak, dan tidak ada alat yang memantau untuk orang itu lihat apa enggak, itu yang pertama. Jadi dia tidak tahu berapa banyak orang yang lihat. Yang kedua, kalaupun ada orang yang lihat, ya, dia tidak tahu orang itu suka atau enggak gitu ya, terhadap iklan di balihonya. Jadi kalau orang lihat, nah itu nggak tahu tuh. Orang lihat itu karena memang pas dia ngelirik, pas lihat ada baliho, atau dia tertarik warna balihonya, atau dia ngeliatin apa di baliho, atau dia memang suka dengan iklan di balihonya, ini nggak tahu. Ya, pokoknya yang lihat itu kita nggak tahu apakah dia suka apa enggak. Nah, kemudian
dari orang yang suka lihat baliho, ya, ini orang yang suka ya, jadi dia lihat, dia tertarik gitu ya. Itu belum tentu orangnya nyoblos ya. Nah, ini beda ya. Jadi orang yang lihat baliho dia tertarik itu nggak mesti nyoblos waktu ada pemilu. Ya. Nah, biasanya dia suka karena fotonya cantik atau fotonya ganteng. Nah, pas dia nyoblos, nah dia milih yang lain tuh. Misalnya yang punya konsep lebih bagus. Atau ternyata dia dapilnya lain gitu. Nah, dia nggak bisa nyoblos meskipun suka. Nah, itu adalah analogi yang bisa diterapkan di pemasaran digital. Kalau di pemasaran digital nih ya, kita pasang iklan di Facebook, ya, anggap aja iklannya di Facebook. Nah, kita bisa tahu berapa banyak orang yang sudah lihat iklan. Ya. Jadi iklan itu tampil berapa kali, dilihat berapa kali, itu bisa tahu. Ya. Itu namanya impression. Jadi impression adalah berapa kali iklan itu tampil. Nah, kemudian dari beberapa kali iklan itu tampil kan dilihat nih oleh beberapa orang gitu ya. Satu orang kan bisa ngelihat 2 kali, 3 kali kalau dia memang tertarik kan ngelihat terus gitu atau dia kena target terus ya. Kena target terus jadi terpaksa dia ngelihat iklan yang sama beberapa kali dalam sehari. Nah, dari yang tampil tadi ya itu bisa dideteksi berapa orang yang lihat ya. Jadi iklan tampil 1.000. Nah, dari 1.000 kali tampil itu dilihat berapa orang gitu. Itu bisa ya. Namanya reach. Jadi 1.000 dilihat oleh 500 orang, berarti satu orang mungkin lihat 2 kali. Nah, itu bisa. Terus dari yang lihat berapa yang tertarik ya. Berapa yang tertarik itu bisa dicek. Terus dari yang tertarik berapa yang beli ya, yang terkonversi berapa. Itu juga bisa dicek datanya. Nah, jadi sedetail itu yang digital marketing ya. Jadi gunanya kalau kita punya modal pasang iklan, itu kita bisa tahu ini iklan 1 juta nih misalnya, 1 juta per minggu, ya Rp1.000.000. Itu dapat orang yang beli berapa, dapat orang yang lihat berapa, dapat orang yang lihat dan suka berapa. Nah, jadi tidak mesti kita iklan itu orang harus beli sebanyak-banyaknya, enggak, kita harus bisa menganalisis. Oh, orang yang suka tapi nggak beli. Nah, kenapa gitu? Oh, orang yang lihat aja tapi nggak ngapa-ngapain. Padahal dia lihat nggak ngapa-ngapain. Nah, itu bisa kita evaluasi. Nah, itulah hebatnya dari digital marketing. Makanya yang kedua, analisis hasil kampanye itu bisa didapat dengan basis data. Sementara konvensional itu nggak bisa. Konvensional kalau mau tahu efektivitas iklan itu harus survei. Dan itu tidak 100% match. Ya. Biayanya mahal kalau konvensional. Sementara digital marketing itu biayanya tergantung strategi. Ya. Jadi bisa mahal, bisa murah gitu. Cuman nanti tergantung nih. Jadi berapa persen dari profit yang digunakan untuk pembiayaan digital marketing. Jangkauannya terbatas kalau konvensional karena dia fisik ya. Atau lingkup terbatas, misalnya di TV itu kan lingkupnya terbatas. Nah, ini jangkauannya sedunia. Nah, ini perbedaan. Jadi harus konsep ini matang dulu gitu ya. Ngapain sih kita ke digital marketing itu kalau bisa bagi-bagi brosur di jalan misalnya. Nah, ini harus dibedakan. Nah, apakah semua iklan atau promosi itu harus ke digital? Ini enggak ya. Jadi masing-masing ini punya porsi. Konvensional itu efektif di mana, kemudian digital itu efektifnya di mana. Gitu masing-masing punya porsi ya. Jadi ini ada irisan ini. Di irisan itu ada yang lebih baik ke digital marketing, di irisan itu ada juga yang lebih baik di konvensional marketing. Nah, ini pembahasannya jauh nih, nanti bahasanya ilmu pemasaran. Lanjut, konsep. Nah, ini adalah konsep sederhana ya, mungkin kalau Anda ikut pelatihan lain, itu konsepnya beda lagi. Ya, nggak apa-apa, karena memang digital marketing ini nggak ada konsep baku. Gitu. Ini adalah konsep saya menggambarkan seperti apa digital marketing ya secara sederhana karena kalau konsepnya yang rumit-rumit itu nanti orang nggak paham kan percuma nih saya ngomong konsepnya misalnya 7P gitu nah
P itu apa, P1, P2, P3, nah itu orang nggak paham kan, cuma jadi saya sederhanakan menjadi 2 aja. Pertama itu membangun kolam ya. Nah, ini harus ingat-ingat. Digital marketing itu bangun kolam dulu, baru menawarkan produk. Jangan langsung bypass ya, menawarkan produk, nggak ada kolamnya, nggak ada yang beli. Nah, ini yang konsep yang keliru gitu ya, ketika langsung tembak ke konten. Yang nggak ada yang beli, yang kolamnya nggak ada gitu. Oh, saya kan bisa bayar iklan. Ya iklan aja coba. Kalau kolamnya nggak ada, tetap nggak ada yang beli gitu ya. Mau iklan, mau organik, itu tetap bangun kolam. Dan ini apa sih kolam itu? Nah, kolam itu adalah ini. Ini kolam. Kolam itu sama kayak kita bangun kolam gitu ya. Kita buat ekosistem supaya apa? Supaya ikannya nih, ikan ini kita targetnya adalah ikan ya. Ikannya ini kerasan di kolam situ. Gitu. Ya, kalau kolamnya nggak enak ya ikannya nggak mau masuk. Ya, ikannya mati di situ. Maka pertama adalah membuat ekosistem dulu, ya, supaya ikannya nyaman. Nah, kita kan cari ikan sebanyak-banyaknya ya. Ikan ini adalah target kita. Terus menentukan target pembeli, ya sama. Nah, kayak kita bangun kolam ya, kita pasti nembak tuh, misalnya nih, kolam koi, ikannya koi semua gitu ya. Jangan dicampur ikannya itu koi, lele, nanti papuyu, nanti campur piranha juga di situ, amblas semua gitu ya. Saling kanibalisme. Nah, kalau mau kita pelihara koi, ya ikannya ikan koi aja di situ gitu ya. Macam-macam jenisnya enggak apa-apa, tapi dia tetap ikan koi. Nah, kalau kita mau ternak lele, ya lele aja di situ, jangan dicampur-campur sama yang lain. Gitu. Nah, ini maksudnya target pembeli. Terus memberi manfaat. Nah, ikan itu mau masuk di kolam karena pertama dia nyaman, ya. Kedua dia ada teman-temannya. Ya, ini ikannya itu ada teman-temannya. Kalau cuma satu aja nggak nyaman dia. Terus ketiga dia dikasih makan. Nah, itu penyebab ikannya gemuk-gemuk ya. Dia ikannya banyak di situ karena kita kasih makan. Nah, sama, ini nanti kalau kita bangun kolam, ya kita harus kasih manfaat gitu. Jangan cuman dipancing aja ikannya, gitu, kurus-kurus nanti. Terus yang keempat adalah membangun branding. Bangun branding, ini artinya di kolam itu harus tahu ini kolam apa gitu ya. Ini kolam apa nih? Ini kolam ikan koi atau ikan lele atau ternak apa nih? Gitu. Itu harus tahu ini kolam ikan lele, ini kolam ikan jair, ya, kolam ikan sepat, itu harus tahu kolam apaan itu. Gitu. Kalau orang nggak tahu, kalau nggak tahu kolam apaan, nanti ada orang masukin ikan di kolam yang salah. Nah, ini 4 konsep bangun kolam ya, kita bedah satu-satu. Lanjutkan membuat ekosistem ya, membuat ekosistem tadi kan yang langkah pertama. Maka di digital marketing itu satu kolam, satu ekosistem ya. Jadi jangan dicampur-campur nih. Misalnya mau iklan kita pakai grup yang sama, iklannya panci, iklannya kosmetik, iklannya fashion, baju, sebagainya, makanan, minuman campur jadi aduk, jadi satu ya. Nah itu nggak bisa ya di digital marketing ya. Kalau memang benar-benar mau menarget orang, maka bikin satu ekosistem, ya satu ekosistem, menentukan kategori produk. Nah ini Anda harus tentukan dulu nih mau ngapain ya. Ini saya mau jual tentang produk kesehatan misalnya. Kesehatan apa yang lebih rinci lagi? Oh tentang herbal misalnya. Nah, itu harus di spesifik ya. Jadi satu aja. Nah, herbalnya untuk apa? Untuk diet misalnya atau untuk kesehatan jantung. Nah, itu jangan dicampur-campur. Jadi kalau bisa semakin spesifik suatu kolam gitu ya, itu semakin bagus. Maka kita harus menentukan kategori dulu, kategori produknya apa. Terus topiknya. Nah, nanti misalnya kita untuk obat untuk ini ya kesehatan jantung nih. Nah, itu nanti topiknya itu ya seputar itu, misalnya bagaimana tips jalan sehat gitu ya untuk menyehatkan jantung. Nah, bagaimana senam jantung ya, atau yang lain-lain itu makanan yang menyehatkan jantung. Nah, maka topiknya itu satu. Nah, setelah itu kita tentukan channel digitalnya. Nah, kita mau bangun di mana gitu ekosistemnya. Oke, bangunnya kita nanti bangun page, page Facebook atau grup
Facebook atau IG. Nah, IG kita mau bangun IG. Nah, atau kita ke WA nih, WA group. Ya, itu maka tentukan dulu yang mana itu. Kategori produk, topiknya apa, kemudian channelnya yang mana yang mau kita pakai. Ya, kalau bisa jangan seluruh channel itu, paling enggak satu atau dua, asal efektif. Ya. Karena kalau seluruh channel itu nggak efektif, kecuali Anda punya tim digital agency ya, itu baru dia masing-masing tim menangani satu medsos. Kalau nggak punya, maka dioptimalkan aja satu dua itu sudah cukup. Karena nanti ada imbasnya tuh yang kita bahas berikutnya. Terus nomor dua, kalau duitnya ada nih, ini ada duitnya. Kalau nomor satu itu kan gratis tuh, organik. Kalau nomor dua ini berbayar. Nah, kalau sudah berbayar, maka kolamnya, ya, ekosistemnya itu kita tentukan pakai targeting. Jadi yang di awal kan kita sudah bahas tuh, berdasarkan demografi, ya, geografi, psikografi. Nah, itu semua nanti ada di iklan berbayar. Oke, ini kita bahas konsepnya dulu ya. Berarti kalau Anda mau jualan produk, nih produk apa misalnya? Produk sirup atau keripik misalnya, keripik. Nah, maka kita bangun dulu ekosistemnya gitu ya, dengan ekosistem grup keripik Tangerang misalnya. Nah, atau grup keripik apa gitu ya. Pokoknya yang tentang keripik ya, grupnya itu. Jangan grup yang BPM nih, nah, tentang jaringan terus habis itu jualan keripik di situ. Nah, ini nggak cocok ya. Harus bikin satu yang efektif. Nah, kalau jualannya dua nih, saya jualan baju juga jualan kosmetik gitu kan. Nah, itu bikin dua, ya, jangan dicampur-campur. Jadi bikin dua ekosistem, satu ekosistem kosmetik, satu ekosistem fashion atau baju. Ya, nanti kalau ada, saya juga jualan nih anu keripik, ya udah bikin lagi ekosistem keripik. Nah, itu bikin konsep dulu ya. Oke, ini ekosistem. Kemudian menentukan target pembeli. Nah, yang kedua adalah target ikannya. Jadi ini kita mau nyari ikan. Nah, ini harus ditentukan ya. Bisa berdasarkan geografis, bisa berdasarkan demografis, bisa berdasarkan psikografis. Tapi tidak dipakai semua. Gitu ya. Jadi kalau lihat tabel ini jangan terus, ini harus diisi nih geografisnya, harus diisi demografisnya, harus diisi psikografis. Enggak ya. Jadi tiap-tiap produk itu spesifik. Nah, Anda berdasarkan apa gitu ya. Misalnya berdasarkan, saya jualan itu nasi bungkus. Nah, nasi bungkus berarti lokasinya terbatas tuh. Ya kan? Kalau nggak mungkin kan nasi bungkusnya dari Tangerang ngirimnya ke Papua, gitu kan, sudah basi di jalan. Nah, kita akhirnya timbul parameter lokasi. Karena produknya itu tadi ya, nasi bungkus, maka lokasinya adalah satu kota misalnya. Masih bisa deh satu kota kita ngirim. Ya, oke, berarti timbul parameter lokasi. Kedua, apakah ada demografisnya gitu? Apakah nasi bungkus tadi itu bisa dimakan semua usia, semua gender, semua pendidikan, semua agama gitu. Nasi bungkus saya itu halal, pasti halal. Nah, berarti timbul parameter agama tuh ya. Nah, kalau halal berarti target utamanya adalah orang Islam. Pasti sudah. Jadi kalau Anda menonjolkan nasi bungkus dijamin 100% halal, itu berarti target Anda adalah pembeli beragama Islam. Tapi kalau yang non-Islam ya bisa beli gitu, tapi itu enggak target utama gitu. Karena Anda sudah bikin ada embel-embel halal, maka itu timbul parameter demografis. Kemudian psikografis. Ada nggak yang menimbulkan parameter psikografis? Misalnya kalau cuma jual nasi bungkus halal, itu psikografisnya nggak muncul. Kalau Anda sudah gini, jual nasi bungkus halal ya, pedas. Nah, ini berarti sudah Anda batasi psikografisnya, minatnya orang yang pedas. Gitu ya. Target Anda adalah pembeli yang suka sambal gitu ya. Nah, itu akan timbul. Tuh. Jadi, tiap-tiap parameter di sini timbul karena produk. Ya, ini yang perlu digarisbawahi nih. Ini saya sampaikan itu sering salah nih. Artinya apa? Si peserta itu nyari-nyari. Wah, produk saya geografisnya apa ya, demografisnya apa ya, psikografisnya apa ya gitu. Padahal parameternya nggak timbul gitu ya. Jadi ini akan timbul sesuai dengan produk.
Atau Anda retargeting, misalnya produknya tadinya nasi bungkus tadi ya. Setelah lihat target ini, oh ternyata kalau saya jualan nasi bungkus ini nggak segmented gitu ya, apa nggak menarget, jadi bebas aja. Nah itu kurang kurang sip gitu. Akhirnya ditambahkan nasi bungkus dijamin halal. Nah akhirnya timbul faktor demografis, yaitu targetnya orang yang beragama Islam. Nah ini dicatat ya. Jadi produk Anda itu apa ini parameternya, catat dulu gitu ya. Paham nggak paham catat dulu karena itu nanti penting. Oke, ini target, kemudian memberi manfaat. Nah, kalau sudah mentarget orang, ya, saatnya kita memberi manfaat. Jadi ibaratnya tadi kolam sudah dibangun tuh, ya sudah disiapin kolamnya. Oh, kolamnya cocok untuk ikan koi. Untuk ikan lain mungkin cocok, mungkin nggak cocok, tapi cocoknya ikan koi. Terus kedua, target Anda adalah koi yang warna merah. Nah, karena koi yang warna merah jualnya mahal, maka itu target Anda untuk memasukkan ke kolam. Nah, selanjutnya bagaimana si koi yang warna merah tadi mau masuk di kolam dan mau kerasan di situ ya. Jadi masuk dan kerasan ya, ini namanya follower. Kalau cuman masuk terus habis keluar lagi, itu kan cuman lihat aja dia. Nah, agar betah orang itu kasih ya tutorial, artikel. Ya, jangan jualan produk. Ini kita belum, ini masih bangun kolam ya, kolamnya belum jadi nih. Terus info berita, tentunya seputar produknya ya. Tip trik. Nah, polling. Nah, polling orang pilih nih. Anda tim nasi bungkus pedas atau nasi bungkus manis? Itu biasanya orang tertarik tuh. Dia akan milih, oh saya suka nasi bungkus yang diaduk atau yang nggak diaduk. Misalnya nasi bungkusnya diaduk. Nah, itu suka. Kemudian ask anything. Nah, ask anything, silakan Anda tanya seputar nasi bungkus. Misalnya cara pembuatannya gimana, cara bungkusnya yang cantik gimana gitu. Nah, ini supaya apa? Kita kasih ini hadiah, diskon, cashback. Ini supaya ikannya datang gitu ya. Kita harus bangun dulu kolamnya, ikannya datang dulu gitu. Jangan terus jualan. Nah, jualan nasi bungkus nggak laku, orang orang sudah males jualannya. Jadi kasih manfaat dulu supaya orang yang kerasan, oh ternyata saya gabung grup itu macam-macam ya. Nah, ada cara bikin sambel, ada cara bungkus, ada cara bikin nasi bungkusnya itu sendiri yang enak. Terus menu-menu apa gitu. Nah, orang suka tuh ya. Orang suka di situ karena mereka lebih condong mau gabung, mau datang karena ada manfaatnya. Itu ya, itu perlu dipahami dulu. Nah, terakhir di dalam kolam itu Anda harus bangun namanya branding. Ya. Nah, ini branding yang sederhana ya. Jadi jangan nanti dibandingkan dengan pakar branding. Ya. Ini saya bikinnya supaya bisa dipahami. Gitu. Nah, branding ada tiga, ya, personal, produk, company. Sekali lagi, ini tergantung kebutuhan. Mau bangun yang mana gitu ya. Mau bangun personal, atau mau bangun produknya, atau bangun company-nya. Karena bahkan yang company besar, itu dia nggak membangun semua ini. Gitu. Jadi dia hanya milih satu, dua, atau satu aja. Oke, kita lihat dulu di personal. Nah, ini adalah membangun branding personal ya. Membangun branding personal itu kayak gini. Oh, Chef Juna, Chef Juna buka resto. Nah, orang akan datang ya ke resto itu. Dia nggak peduli tuh menu di resto itu apa. Dia lihatnya adalah Chef Juna, ya. Ya kan Master Chef tuh, jadi pasti enak lah gitu. Kita coba yuk gitu. Nah, nggak peduli dah menunya ini, menunya itu, nanti dilihat aja di sana. Gitu. Yang penting ini adalah restonya dari Chef Juna. Gitu. Atau ada tokoh yang merekomendasikan beli buku gitu ya. Nah, beli buku kayak kemarin itu ya yang tahun lalu itu. Nah, Pak Prabowo tuh. Pak Prabowo bilang Indonesia akan hancur tahun 2030 berdasarkan novel Gus Fleet. Nah, langsung tuh orang nyari novelnya Gus Fleet padahal orangnya mungkin nggak tertarik ya, itu novel kan uh, military fiction ya, military fiction gitu. Nah, itu orang nggak tertarik mungkin ya baca baca novel fiksi militer gitu, tapi karena yang ngomong Pak Prabowo dan bikin heboh, akhirnya orang beli gitu ya. Nah, ini novelnya tersedia terjemahan gitu ya. Dan tadinya berapa tahun yang lalu nggak ada yang mau nerjemahin. Nah, itu ya, ini adalah
personal branding. Nah, kalau mau tahu ya, Anda bisa ngetik nih nama lengkap di Google Search, kemudian klik. Nah, cari itu. Apakah yang muncul nanti sesuai dengan ini bisnis Anda, atau apakah nanti yang muncul malah banyak skandal di situ. Nah, bisnisnya nggak jelas gitu. Jadi orang misalnya lihat Anda, oh ini namanya siapa nih misalnya, Budiman misalnya. Nah, ketik di situ, wah ini ternyata banyak nih, ada yang kelahi, ada yang ribut-ribut ya. Terus habis itu, atau ada juga yang nggak jelas nih, ini oh bikin bakso, kemudian dia bikin bengkel, bikin ini loh, ini yang mana yang bisnisnya. Nah, ini maka kalau mau personal branding yang jelas gitu ya, misalnya kayak si X gitu ya, dia ahlinya branding, khusus branding aja dia. Nah, itu ya. Kayak Mas Dodi itu kan, itu branding aja dia, branding. Coba lihat di branding semua, namanya diketik juga keluar hal-hal tentang branding gitu ya. Ada juga yang tentang influencer. Nah, jadi ini adalah titik awal. Kita mau pakai personal branding atau enggak gitu ya. Kalau mau dibangun ya, dan ini dibangun ya, ini bukan terjadi simsalabim, misalnya diketik nama lengkap terus boleh nggak jelas nama lengkap saya ini di internet, ya udah ada bangun gitu, bikin artikel macam-macam. Nah, caranya di sini. Nah, ini personal branding ya. Jadi personal branding adalah proses membangun dan mempromosikan citra dan reputasi diri sendiri sebagai merek yang unik dan dikenal dalam suatu bidang. Nah, ini contohnya Om Danu Yoto nih ya. Nah, itu isinya itu network aja, nggak ada isinya Om Danu kemudian pakar software developer. Nah, itu nggak ada tuh. Cari aja apa sih Danu Wiyoto pakar AI gitu, nggak ada. Kenapa? Karena memang sejak awal sudah di personal branding. Om Danu ini memang pakarnya network, ya, infrastruktur, network, routing. Nah, itu sudah awal tuh saya kenal beliau itu sudah mulai dulu gitu ya, bertahun-tahun yang lalu gitu. Brandingnya itu gitu. Bahkan yang mepet-mepet misalnya kayak apa kayak server atau apa itu enggak. Jadi memang khusus. Nah, maksud saya personal branding itu kalau kuat seperti itu. Tujuannya ngapain sih? Nah, ini tujuannya adalah membedakan diri Anda ya dari orang lain gitu di bidang yang sama. Ya, kalau ada persaingan, nah nanti klien akan melihat nih backgroundnya. Oh, siapa sih ini? Pasti nyarinya di internet. Ya, nyari di internet, kemudian oh ternyata memang orangnya kompeten nih. Nah, di situ ada beritanya dia ngisi eh, agenda seminar, kemudian pelatihan, kemudian dia dijadikan dewan pakar atau dia dijadikan konsultan, ada semua beritanya di situ. Orang percaya, reputasinya naik. Nah, ini personal branding. Caranya gimana kalau misalnya, waduh saya ternyata diketik di internet nggak nongol apa-apa gitu ya. Nah, ini caranya seperti ini nih. Jadi membuat status media sosial tentang branding Anda, ya tentang apa sih skill Anda gitu. Menulis artikel di website. Nah, ini website sendiri boleh. Terus website yang lain bisa, misalnya Kompasiana, Medium ya. Itu yang lain-lain itu lebih bagus sih menurut saya. Terus Kumparan itu kan ada media media publik. Nah, kita bisa bikin artikel di situ. Terus membuat video tutorial untuk YouTube, terus poster edukasi gitu ya, aktif di forum. Nah, forum dulu itu sangat efektif untuk menaikkan personal branding. Teman-teman saya sekarang yang sudah terkenal jadi ahlinya IT, itu dulunya aktif di forum gitu. Menjawab ini ya, masih culun-culun, masih nanya, gitu. Tapi dia nanya, kalau sudah pintar dia jawabin pertanyaan orang lain. Jadi namanya terangkat, dia terkenal ya. Oke, ini personal branding ya. Nah, kalau Anda mau membangun ini, bangun mulai sekarang. Nah, pertanyaan saya sekarang, ini gambar apa gitu ya? Silahkan ketik di chat. Ini ini produk apa ini gitu? Ada yang tahu? Nah, coba sih ketik di kolom chat. Nah, ini apa namanya gitu ya? Ini benda yang aneh gitu. Benda yang aneh karena sekarang jarang ini ya. Modelnya berbeda. Ayo, apa ini? Ini Gen Z tahu nggak ini? Ya, ayo siapa lagi? Nah, ada yang silet,
ada yang apa ini? Pisau. Ada yang nggak tahu, wah, ini banyak yang nggak tahu nih ya. Ini benda apa nih ya? Oke, saya lihatkan nih ya, ini benda apa gitu. Ini orang ngomongnya kan silet tuh ya, kalau nanya-nanya ke bapak ibu gitu ya. Oh ini silet nih. Ini pasti orang ngomongnya silet. Nah, nah ternyata ya silet itu bukan nama produk ya, dia adalah brand ya, nama dagang dari produk yang namanya Gillette. Nah, karena lidahnya orang Indonesia ini sukanya kepleset gitu ya. Jadi ngomong silet nggak bisa dia, langsung ngomongnya silet gitu ya. Atau dengar-dengar silet, oh silet ini gitu ya. Nah akhirnya jadilah produk ini namanya silet gitu ya. Padahal ini adalah produk dagang ya, merek dagangnya dari Gillette. Nah inilah yang namanya produk branding, sama kayak Aqua gitu ya. Aqua itu kalau di sini misalnya orang nyari ada Aqua nggak gitu ya? Oh nggak ada gitu. Lah itu ada itu. Oh ini bukan Aqua, ini Ades gitu ya. Itu artinya sering salah kaprah ya. Karena yang dia maksud Aqua adalah air mineral, padahal Aqua adalah merek dagang. Ya, sama juga kalau Honda gitu ya. Kadang orang di kampung-kampung saya di sini tuh masih sering yang tua-tua tuh. Kalau nyebut sepeda motor Honda. Wah itu mau hujan tuh masukkan Hondanya kayak gitu. Nah, karena ini adalah merek-merek dagang yang sangat terkenal ini. Dia jadi pemimpin di produknya. Nah, itu adalah produk branding ya. Produk branding adalah proses membangun citra ide suatu produk. Jadi ini yang ditonjolkan adalah produknya. Kemudian tujuannya membangun kesetiaan pelanggan ya. Jadi begitu branding produk itu masuk ke otak, itu orang akan setia itu. Contoh misalnya, kalau kita ngomongin masa Ferrari misalnya, maka yang teringat adalah mobil mewah pasti ya. Nggak ada mobil city car. Oh, ternyata, oh ini mobil mewah nih. Modelnya sedan ya atau hatchback. Ya. Itu itu ngomongin Ferrari ya. Dia sedan balap. Nah, terus kalau kita ngomongin masalah city car misalnya, Ayla, misalnya. Nah itu akan terbayang, oh ini mobil kecil yang apa namanya, yang kelasnya LCGC gitu ya. Nah, itu semua ke branding ya di produknya. Misalnya ada produknya Coca-Cola gitu. Nah, kita akan kebayang tuh Coca-Cola ini ceria dia di setiap iklannya itu dia iklan yang ceria. Happy gitu ya, dia bikin apa ada Piala Dunia itu dibikin lagu dengan dia. Nah, itu brandingnya dari si Coca-Cola. Kalau Marlboro brandingnya maco ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini membangunnya bagaimana? Kita bangun akun bisnis ya. Ingat di media sosial itu ada akun personal dan ada akun bisnis. Nah, ini kita bikin akun bisnis, membuat artikel, kemudian kerjasama dengan KOL ya, Key Opinion Leader atau influencer. Jadi KOL itu influencer. Kalau kita mau naikin produk branding ya, ya kerjasama sama mereka. Nanti mereka yang mempromosikan. Tapi perlu dilihat-lihat juga influencernya yang sebidang gitu ya. Misalnya kita mau mempromosikan makanan, maka kita cari influencernya itu yang chef ya. Jangan influencernya kemudian ahli IT. Nah, ini nggak nyambung gitu dengan produknya. Cari influencer yang sesuai dengan bidang produknya. Terus membuat promo, copywriting ya, tagline, jingles gitu ya, jingles. Misalnya yang apa itu, yang jingles-jingles yang sekarang sudah ada ekstraknya gitu ya. Nah, itu ada. Terus iklan berbayar. Nah, ini produk branding. Nah, saya tanya lagi, ini apa nih? Produk apa? Ayo, tuliskan di kolom chat. Ini produk apa? Oke, kita lihat.
Ini oke, ini baterai ya, betul. Ini baterai merek ABC ya. Nah, pertanyaannya adalah, nah, tanpa melihat internet, ini ada yang pernah dengar nggak nama perusahaannya yang memproduksi baterai ABC? Nah, jangan nanti PT ABC Indonesia ya, yang ngarang ya. Kalau misalnya Microsoft, oh Microsoft Indonesia gitu ya. Yang mana Facebook, Facebook Indonesia gitu. Terus dibilang, oh ini ABC ya, ini ABC Indonesia gitu. Enggak ya, bukan ya. Jadi nama perusahaan yang produksi ABC itu ada yang pernah dengar atau tidak? Nah, ini apa sih yang memproduksi gitu ya? Nah, saya rasa ini tidak ada yang pernah dengar ya. Perusahaannya namanya apa gitu ya? Seperti Coca-Cola tuh. Nah, Coca-Cola diproduksi oleh PT apa? Nah, nggak ada yang dengar, hanya ngawur Coca-Cola Indonesia. Padahal di sana ada Coca-Cola Bottling Company. Nah, ini yang produksi ABC itu namanya PT International Chemical Industry. Itu ya. Nah, itu ya. International Chemical Industry. Ya, ini PT-nya yang memproduksi ABC. Nah, pertanyaannya, loh kok nggak dikenal? Kok dikenal baterainya aja? Nah, ini karena mereka hanya mau mengenalkan produk branding, gitu ya, bukan company branding. Dia nggak perlu dia company branding. Dia yang penting adalah produk branding. Jadi yang memproduksi baterai ABC, memproduksi mie ABC, kecap ABC, saus ABC itu beda-beda perusahaannya. Tapi dia hanya mau mengenalkan produk branding aja gitu, spesifik. Nama perusahaan nggak penting. Oke, lanjut lagi. Nah, saya tanya, ini produk dari perusahaan mana? Nah, silakan ketik di kolom chat. Nah, kalau nggak tahu, wah ini kebangetan nih. Ini produk dari perusahaan mana? Nah, silakan ketikkan di kolom chat. Perusahaan mana yang memproduksi produk ini? Nah, ini produk dari satu perusahaan ya. Satu perusahaan ini. Produk dari satu perusahaan. Jadi jangan jauh dua perusahaan. Oke. Nah, sudah ada Bapak yang jawab. Apakah cocok? Nah, ya, rata-rata sudah benar ya. Jadi ini adalah perusahaan Microsoft. Nah, kalau yang ini itu kita kenal perusahaannya ya. Kita tahu nih, meskipun ini Office itu kita mungkin nggak tahu tuh. Itu ada Office ya, WPX itu sudah jelas tahu tuh ya. Word, PowerPoint, Excel. Nah, di bawahnya NOEPA itu saya yakin nggak semuanya tahu tuh. N itu apa, O itu Outlook, ya E itu apa, P itu apa, A itu apa, itu belum tentu ada yang tahu gitu ya. Karena itu kan OneNote, Exchange, kemudian Publisher, itu jarang-jarang dipakai. Tapi kalau kita lihat dari logo dan sebagainya, itu kita langsung tahu, oh ini Office ya, MS Office berarti Microsoft. Nah, ini artinya si Microsoft itu membangun company branding, dia sama seperti Google. Google, kemudian Facebook gitu ya, itu dia membangun company brandingnya. Nah, ini company branding kalau Anda punya perusahaan ya, itu bisa dibangun karena untuk meningkatkan reputasi unik dari perusahaan. Artinya gini, kalau produk branding ya, kalau kita dengar misalnya merek nih, merek ABC tadi gitu ya, itu pasti kebayang oh ini sudah lumayan bagus lah gitu kan. Atau mereknya eh, apa misalnya clear gitu kan, sampo gitu. Nah, ini mesti yang seger-seger nih gitu. Langsung terbayang. Nah, company branding juga sama nih. Kalau misalnya
dia dari Microsoft kayak tadi. Nah, produknya bagus ini, layanannya juga oke gitu, karena Microsoft perusahaan yang besar. Nah, itu menimbulkan trust, sehingga waktu launching produk baru ya, orang itu nggak melihat produk baru ini bagus atau enggak, dia melihat ini yang bikin siapa gitu, yang bikin perusahaan A gitu. Oh, pasti bagus nih, reputasinya perusahaannya bagus. Nah, itu company branding. Tapi efeknya kalau ada masalah sama perusahaannya, itu semua produknya kena. Ya, dianggap contohnya misalnya nih McDonald nih, ya ada video yang dia ngasih ke apa namanya, ngasih nasi ke ini ya, ngasih paket makanan ke tentara Israel. Nah, ini diblokir ya, diboikot semua gitu. Ya, mau enak nggak enak boikot semua karena kelakuan dari company-nya. Sama kayak Unilever nih, Unilever kan boikot juga nih. Jadi mau produknya bagus nggak bagus, kena company brandingnya, kena semua produknya. Nah, itu dia ya. Jadi beda sama kalau kita fokusnya ke produk branding. Produk branding misalnya 10 produk nih, satu produk nggak bagus itu. Itu nggak kena semua. Ya satu itu aja yang orang nggak mau gitu ya. Nah, itu. Jadi masing-masing ada resikonya. Itu yang perlu eh, dicermati gitu ya. Nah, ini sama juga membuat akun, kemudian buat website, perusahaan atau company profile, kemudian KOL ya, artikel berbayar. Nah, untuk company branding kita bisa bikin iklan berbayar, ya, artikel berbayar. Artikel berbayar ini mahal sih. Itu biasanya di Kompas, di apa, Detik, itu ada dia bikin yang ada tulisannya ads. Nah, itu artikelnya berbayar. Oke, kita sudah bahas tentang membangun kolam, ya, membuat ekosistem, menentukan target, memberi manfaat, membangun branding. Ini sudah khatam. Kita lanjut ke menawarkan produk. Nah, di sini baru jalan digital marketingnya. Jadi kolamnya sudah siap ya. Kita punya akun misalnya IG nih. Ini followernya sudah 10.000 atau 20.000 gitu ya. Karena kita kan tadi berbagi tips trik. Jadi orang datang. Nah, atau kita punya halaman yang sudah 100.000 followernya. Nah, banyak. Nah, kalau sudah ready itu ya, wah kolamnya sudah ready nih. Saatnya kita menawarkan produk. Produk itu ada 3, barang, jasa, brand. Ya, ini sudah pasti tahu nah barang apa, jasa apa. Nah, brand itu misalnya kalau kita promosi kampus. Nah, kita nggak mungkin jualan kampus. Nah, ini jualan namanya kampus. Atau mau menaikkan yang company branding. Nah, itu berarti brandingnya yang dijual. Nah, saya tanya, ini apa nih? Yo, yang suka nonton sinetron. Coba tulis di kolom chat. Apa? Gambar apakah ini? Ini nggak ngantuk kan ya? Kebangetan ya kalau sudah sahur, sudah subuhan terus ngantuk. Nah, satu. Ayo, yang lain mana? Nah, dua. Ini ada yang sering nonton sinetron. Nah, Citra Kirana. Oke, ini memang sih Citra Kirana gitu ya. Tapi kita karena ngomongin produk, maka produknya adalah hijabnya ya. Nah, kita menggunakan foto ini untuk promosi produk hijab. Nah, pertanyaannya ya, kalau kita promosi hijab misalnya. Nah, orang itu nyari yang produk ini itu ngetiknya apa gitu. Hijab, jilbab, kerudung, pasmina atau yang lain-lain gitu ya. Nah, karena satu produk itu punya beberapa nama gitu. Nah, di sini kadang bingung gitu ya. Ini hijab atau jilbab lah yang mau kita tawarkan gitu. Kalau pas kita nawarkan hijab, ternyata orang nyarinya jilbab gitu. Lainnya nggak nongol tuh. Ya, yang produk kita nggak nongol karena orang nyarinya jilbab. Gitu. Ini dua produk yang berbeda. Gitu. Tiap-tiap kata ini itu akan merujuk ke produk yang berbeda. Nah, inilah gunanya tools.
Jadi kalau kita mau menawarkan produk, cek dulu ya, cek dulu ini yang benar yang mana, yang rame yang mana gitu. Kalau di sini kan hijab, jilbab, kerudung, pasmina, kita cek di Google Trends namanya, itu kelihatan di sini ya. Oh, ini ternyata hijab nih, yang paling rame itu, yang biru ya, selalu di atas. Tapi ada momen tertentu tuh, yang jilbabnya justru naik. Nah, itu momen apa gitu ya? Itu kok anomali banget gitu. Biasanya pas rata-rata si orang nyarinya hijab gitu. Ternyata pas ada momen itu tuh pada naik semua tuh, ada pasmina naik, kerudung naik, jilbabnya naik gitu ya. Yang hijabnya stagnan di situ. Nah, ini yang perlu dicari tahu. Jadi kalau kita promosi itu berbasis waktu ya. Makanya ada namanya kalender konten. Jadi kita bikin konten itu tentang apa ya, pada tanggal berapa gitu ya, momen-momen misalnya Idul Fitri itu. Nah, kita mau bikin konten nanti itu kontennya tentang apa gitu. Ya, kemudian kata kuncinya apa gitu. Nah, ini dicek di Google Trends. Nah, ini cek juga nih jualannya yang paling rame yang mana nih, kalau ada orang ngetik hijab, jilbab itu paling banyak orang ngetik di mana gitu ya. Itu kita bisa target. Kemudian, nah ini perbedaan nih. Jadi yang ada yang web search ya, ada yang shopping. Kalau web search itu orang nyari ya, campur-campur. Misalnya orang nyari hijab itu belum tentu beli. Dia mungkin nyarinya trik memilih hijab. Nah, itu dia kan nggak mau beli tuh. Dia maunya nyarinya gimana sih caranya hijab apa yang cocok dengan misalnya bajunya atau warnanya gitu. Dia nggak mau beli, dia sudah punya hijabnya. Nah, itu campur-campur. Jadi yang ada di website ini adalah orang yang ngetik, ya, bukan orang yang beli. Terus kalau ada yang di shopping, nah ini kebalikannya. Ini kalau shopping ya, Google Shopping, itu berarti orang sudah mau nyari barang untuk mau beli. Paling nggak berminat beli. Gitu. Mencari barang untuk dibeli, meskipun dia nggak langsung beli. Nah, itu lebih akurat daripada yang web search. Tuh ada. Nah, ini persaingannya ketat banget ya. Kalau di website kan kalem nih, landai. Kalau ini wah naik turun naik turun. Kadang si hijab, kadang si jilbab. Nah, kadang ada yang pasmina juga ada. Nah ini. Nah itu Anda bisa mengamati. Jadi tinggal diganti aja nih. Nah di sini ada keripik pisang ya, Yolanda. Nah maka waktu kita pasarkan ini mau di misalnya di Tokopedia atau jualan di mana gitu ya. Nah kita ngetiknya apa gitu kan? Kita mau ngetik apa nih gitu. Nah antara keripik pisang atau keripik Yolanda gitu. Nah kadang ada yang kepedean itu kayak gini. Dia jualan kue gitu ya. Ini biasa nih di mak-mak di UMKM. Nah, dia punya branding namanya Dapur Mama Mia misalnya, Dapur Mama Mia. Maka dia ngetik tuh keripik Dapur Mama Mia. Gitu. Nah, atau dia ngetiknya kue Dapur Mama Mia. Nah, itu kue apa gitu ya? Orang nggak tahu, orang nggak ngetik Mama Mia gitu ya. Orang ngetiknya kayak gini. Nah, ini kan bisa dicek nih. Dia orang ngetiknya keripik pisang gitu, bukan keripik Yolanda. Maka kalau mau promo itu harus ada nama produk yang spesifik ya. Keripik pisang Yolanda gitu boleh. Kalau cuma keripik Yolanda, nah itu orang nggak tahu itu keripik apa gitu. Keripik pisang atau keripik peyek atau apa gitu ya, nggak tahu. Nah maka membuat nama produk juga harus yang spesifik. Jadi produk apa plus brandnya. Jangan kepedean ya dengan brand. Nah ini yang sering salah itu orang kepedean dengan brand. Jadi waktu orang ngetik nggak keluar dia produk dia. Terus ini Google Business Profile, ini untuk yang punya usaha offline. Nah, taruh di situ. Nah, ini guna-gunanya, ini bisa dicari aja. Jadi, meningkatkan visibilitas lokal. Ini kalau orang nyari di Google Maps ya. Kalau orang nyari di Google Maps, itu pastikan bisnis Anda ada. Gitu. Ya, jangan sampai orang nyari, ini jualan apa nih? Oh, saya jualan kue kering. Kue kering, misalnya kue kering Roro Jonggrang. Terus orang nyari, oh ya saya mau ke sana nih, mau nyari di Google Maps. Kue kering Roro Jonggrang, nggak ada gitu ya, petanya nggak ada. Nah ini kan orang jadi mempersulit. Jadi kalau bisa kalian bikin Google Business Profile supaya bisnisnya nongol. Ya. Meskipun online nggak masalah gitu ya.
titiknya aja di rumah gitu. Nah, kita bicara digital channel ini ada banyak banget ya, ada mesin pencari, ada media sosial. Nah, saya fokusnya hanya beberapa ini aja. Karakteristik media sosial. Nah, ini media sosial itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Nggak semua cocok. Contoh nih, Facebook. Itu cocoknya untuk rentang usia ya, 25 sampai 54. Jadi kalau ada kita mau iklan nih bikin status di Facebook tentang produk yang untuk anak usia 17 tahun. Nah, ini nggak cocok ya. Karena di Facebook itu isinya coba lihat, isinya itu status panjang banget ya, artikel ulasan tentang apa gitu. Nah, ini anak-anak yang muda kayak malas-malas baca itu ya. Yang baca itu bapak-bapak. Nah, kalau Instagram ini berbeda gitu ya. Instagram ini populer di kalangan anak muda karena dia kan pendek-pendek, video pendek atau video agak panjangan dikit atau foto gitu ya. Jadi visual ya. Kalau di Facebook ini visual nggak penting tuh. Coba lihat. Biasanya gambar itu hanya ilustrasi. Yang penting bagi Facebook adalah statusnya yang panjang. Mengulas politik, wah panjang banget ya, ada berapa 10, 20 paragraf. Karena dia bisa menulis di statusnya sampai segitu panjang. Kalau di IG dibatasin, ya, nggak bisa panjang. Jadi IG fokus ke visual, itu disukai oleh anak-anak muda. Maka kalau bikin misalnya kafe gitu ya, kafe, maka kafe ya bikinnya di IG promosinya ya. Di Facebook itu sekedar ada aja untuk iklan. Nah, jadi ini berbeda-beda ya. Lihat demografi, psikografi. Ini sama juga YouTube. Ini di semua kalangan YouTube. Tapi dia bentuknya adalah video tutorial, video perjalanan, ya, edukasi. Itu sih YouTube. Ya, dia meskipun ada yang video short, pendek, itu kurang menarik gitu ya. Saya aja kurang kurang tertarik gitu dengan video short. Kalau ke YouTube itu pasti cari video panjang. Ya, video misalnya membahas tentang camping. Nah, itu suka saya. Atau video tentang tutorial WordPress 2 jam di situ. Nah, itu YouTube. Kebalikannya TikTok, itu videonya pendek-pendek. Jadi kita kalau mau cari hiburan, ya ini hiburan ya, itu enak di TikTok. Ya, daripada di YouTube. Kalau YouTube ini cari ilmu kita. Mau belajar, mau apa di YouTube. Kalau mau cari hiburan yang lagi capek, santai-santai gitu ya, itu di TikTok enak. Atau di IG. Nah, IG yang Reels, itu enak itu. Kalau YouTube nggak cocok. Nah, maka disesuaikan nih mau iklannya di mana gitu. Terus WA. Nah, WA ini cocoknya kalau sudah kenal. Jadi kalau sudah ketemu fisik atau sudah di community ya, komunitas gitu, atau sudah kita mengiklankan status mau kumpul bareng yang satu niche ya, komunitas, grup, itu enak di WA karena WA ini untuk koordinasi ya. Dia bukan untuk iklan, dia untuk koordinasi kalau sudah saling-saling kenal dan saling suka dengan hobi yang sama, itu masukin ke situ. Atau untuk reseller itu masukin ke WA. Ini sarana komunikasi. Kalau LinkedIn ini untuk cari kerja ya. LinkedIn cari kerja. Kemudian untuk personal branding itu LinkedIn nih. Itu bagus personal branding. Tulis di situ Anda posisi apa, kemudian kerja di mana, itu LinkedIn. Ini untuk personal branding. Nah, ini coba dilihat. Orang di media sosial ya, itu paling banyak adalah keeping in touch with friends and family. Jadi orang ke medsos itu dia mau ini komunikasi dengan teman sama keluarga ya. Nggak ada di sini cari tutorial, nggak ada. Ya, kayak Facebook, IG itu meskipun kayak gitu, dia tujuan orang kepingin membangun komunikasi dengan teman dan keluarga. Kedua, feeling spare time. Nah, ngisi waktu luang dia. Terus tiga itu seeing what's being talked about. Nah, ini cari topik nih. Jadi dia cari apa sih yang rame nih, apa yang viral gitu. Terus yang keempat, finding inspiration for things to do and buy. Nah, dia mau cari inspirasi ya untuk mau ngapain gitu ya. Ini mau ngapain sih, coba teman-teman lagi ngapain nih, saya mau ikutan gitu. Atau beli apa nih teman-teman nih, bagus enggak gitu. Nah, finding content. Nah, cari-cari konten. Terus reading story ya, baca-baca, watching live stream, finding product to purchase. Nah, finding like-minded communities. Nah, dia cari
yang disukai orang apa ya, posting about your life. Nah, itu tentang kehidupan itu. Making new contact, cari teman baru. Nah, coba Anda lihat di sini, ini nggak ada yang serius gitu ya. Jadi medsos itu memang untuk happy. Nah, makanya kalau jualan di medsos, nah ini itu tricky ya. Kalau langsung jualan hard sell, itu orang nggak mau tuh. Saya aja ya, misalnya ada profil personal gitu, saya lihatin dulu tuh, waktu add friend gitu ya, lihatin dulu. Nah, kalau isinya cuma jualan produk, itu pasti nggak saya approve. Iya. Karena saya nggak mau nanti timeline saya dipenuhi oleh jualan produk. Ya, nggak bagus. Tapi kalau di situ tips trik, kemudian video lucu-lucu, nah itu saya suka gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini psikologi orang nih. Jangan menawarkan di sosial media langsung gitu ya. Hard selling. Jadi pakailah soft selling. Ya, kasih dulu baru nanti akan dapat respon yang bagus. Gitu. Kalau orang sudah suka dengan kita atau produk kita, ya, itu biasanya dia akan suka rekomendasi kita. Nah, itu dia. Jadi kenapa kok harus dibeli dulu? Nah, pertanyaannya nih, coba jawab di kolom chat. Nah, supaya saya tahu ini pesertanya nggak tidur. Jadi kalau marketplace, kalau beli kosmetik di mana nih? Tokopedia atau Shopee? Nah, meskipun ini banyak yang cowok ya. Kalau belinya di mana? Coba di kolom chat. Kita lihat pollingnya berapa nih. Wah, ini paling banyak di Shopee. Ya, Shopee juaranya. Ya, lah. Marketplace kalau beli kosmetik di Shopee. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, nah kalau alat pertukangan, ini belinya di mana nih? Di Tokopedia atau Shopee? Oke, wah Tokopedia. Nah, padahal ya di Tokopedia itu juga jual kosmetik, ya, banyak. Kalau misalnya diketik di situ kan skincare gitu, wih keluar ribuan di situ ya. Sementara di Shopee itu juga jual alat pertukangan gitu ya. Saya jual beli buku nih, saya punya dua toko nih di Tokopedia sama Shopee gitu ya. Sama nih, Telespy tokonya. Saya jual buku tapi untuk kolektor, nggak buku-buku yang umum. Nah, itu sama. Jadi di Shopee juga jual produk yang ada di Tokopedia. Tapi, ya ini tadi, nge-brandingnya ya. Jadi fokus target pembelinya. Kalau Tokopedia itu dia lebih cocok yang alat-alat. Ya, alat-alat. Nah, biasanya cowok tuh. Cari buku, cari bor ya. Cari apa di situ Tokopedia. Nah, sementara Shopee sejak awal keluar, dia sudah ramai mengangkat fashion sama produk kecantikan. Nah, jadi ini cewek banget nih ya. Shopee itu waktu saya pertama kali buka, waduh, rame banget ini ya tampilannya ya. Habis itu ada pop up di sana sini, meriah banget. Ini girly banget gitu. Ini nggak cocok dengan saya yang cowok. Kalau saya buka Tokopedia, nah simple dia, simple ya, tertata kanan kiri. Nah, itu lebih cocok untuk karakter cowok. Kalau Shopee dia gemerlapan, itu lebih cocok untuk karakter cewek. Padahal dua-duanya ini juga sama-sama jual produk yang sama gitu. Nah, itulah yang saya sebut tadi ya, target pembeli itu akan berpengaruh ke cara kita mempromosikan diri. Ya, meskipun kita jual produk nih, itu bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Pas waktu kita riset, ternyata, yang beli banyak yang cewek nih. Gitu. Akhirnya mau nggak mau, kita harus fokus. Maka kita bikin nih dihias tokonya, atau dihias tampilannya supaya eh, cewek banget gitu ya. Nah, apa cowok nggak bisa beli? Ya bisa, tapi kita mentarget segmentasi pembeli yang khusus. Nah, itu perlu ya dalam pemasaran produk. Yang nggak bisa, jadi kalau kita nggak bisa mentarget, maka itu akan kemana-mana ya. Contoh gini, si Marjan gitu ya. Kalau waktu Ramadan ya, itu sirup yang terkenal itu pasti Marjan. Ya. Mau ABC, mau yang lain lewat sudah ya. Di benak orang gitu. Karena dia
hanya iklan ya, hanya iklan jor-joran itu waktu bulan puasa ya, atau menjelang bulan puasa. Sudah itu jor-joran tuh Marjan. Nah, itu menghabiskan budget marketing di situ. Sementara 12 bulan yang lain nyantai dia. Kalah dia sama ABC. Nah, itu karena dia mau positioning ya. Positioningnya bahwa sirup ini untuk bulan puasa sama lebaran. Padahal ya dari rasanya ya enggak ya, sama aja gitu ya. Diminum di hari biasa juga oke gitu. Tapi dia memposisikan diri. Ini sama nih kayak Tokopedia sama Shopee ya. Segede ini aja mereka itu mensegmented pelanggannya, ya, disegmented. Jadi nggak bisa kita menembak umum. Nah itu perlu ini ya konsepnya perlu dipikirkan. Jadi kalau Anda punya produk, Anda harus cari-cari nih, ini targetnya yang mana. Nah ini adalah tips. Kenapa sih orang mau beli? Jadi kalau Anda punya produk, ini bisa dipakai untuk promosi. Orang berdasarkan survei ini ya, di Indonesia nih ya, ini orang mau beli itu karena gratis ongkir. Itu nomor satu tuh. Ya sama, saya juga sama nih. Kalau nggak ada gratis ongkir ya, maka dari Jakarta itu 1 kilonya 50.000. Nah, bangkrut saya. Kalau ada gratis ongkir itu cuma 9.000 gitu. Atau 15.000 ya masih oke lah gitu ya. Meskipun kalau menurut ukuran Jawa mahal. Tapi dari Jakarta ke Banjarbaru itu 50.000 per kilo ya. Kalau nggak ada free ongkir. Nah, maka saya cari-cari itu penjual yang buka fitur free ongkirnya. Itu yang nomor satu ya. Jadi kalau misalnya Anda jual, itu kalau bisa, oh free ongkir, satu kota ini saya anterin gratis. Nah, itu oke. Orang pasti, wah enak ini, saya mau beli. Gitu. Kalau ambil sendiri ya nggak ada yang mau gitu ya. Terus kupon dan diskon. Nah, ini meskipun diskonnya kecil ya, 5% itu dikejar loh. Jadi selisihnya cuma 1.000 atau 500 rupiah gitu aja sudah pasti berbeda di pandangan orang. Ya. Terus nomor 3, review. Nah, ini yang namanya social proof. Makanya kenapa kalau produk ya kayak kita nih, lihat dulu nih, misalnya mau beli produk, lihat kok testimoni dari pembeli yang lain gimana gitu, bagus nggak? Kalau misalnya nggak bagus ya kita nggak jadi beli. Ya meskipun gambarnya bagus, Ja, penjualnya sudah Bruder, ich schieß nur auf deinen Kopf. diingat. Was schluckst du? Was? Was? Coba di mute. Nah, oke, nah itu jadi review from other customer itu bisa dimasukkan. Misalnya, nah saya lanjut lagi. Jadi testimoni itu penting ya, itu sertakan. Yes, nah sertakan. Kemudian fast easy online checkout. Nah ini maksudnya adalah orang gampang bayar nih ya. Ini gampang bayar. Nah, makanya kalau pembelian suatu produk kita pasarkan online gitu ya. Habis itu bulat kita. Wah ini kalau ini transfer dulu. Nah itu biasanya orang nggak percaya. Gitu. Dia sukanya COD, itu nomor satu, suka. Kemudian tipsnya, misalnya Anda punya produk ditawarkan di Facebook gitu ya. Orang suka, ini saya mau beli. Nah, lebih bagus itu kalau diarahkan buka etalasenya di Tokopedia atau Shopee. Jadi kita pembelian lewat marketplace. Nah, kalau promosi lewat medsos ya. Jadi di-combine ya. Jadi di marketplace itu mungkin kita nggak mau fokus di situ, kita mau fokusnya online. Tapi kalau ada yang beli, kita bisa pakai fasilitas marketplace yang gratis itu untuk penjualan. Nah, di situ. Kemudian likes or good comment on sosial. Nah ini kita reputasi juga nih ya di sosial media. Oh banyak yang likes gitu atau banyak yang komen. Itu orang lebih tertarik untuk beli. Nah, ini selanjutnya ada banyak nih, live chat, terus eksklusif konten, dan sebagainya. Oke, ini alasan orang mau beli. Terus, nah ini adalah keuntungan di marketplace. Ya, ini sudah pada banyak yang tahu bahwa di marketplace itu kita bisa daftar gratis, jual belinya lengkap, rekening escrow, ini rekening yang ditahan itu ya. Jadi beli nanti transfernya ke rekening, ditahan sampai barangnya diterima. Jangkauan pasar luas gitu ya, promo diskon. Tapi di marketplace ini juga ada kelemahannya. Nah, kelemahannya jadi
dia ada kerugiannya, persaingannya brutal. Nah, ini jangan jangan kira di marketplace itu kita jualan enak gitu. Ini persaingannya brutal nih. Contohnya gini, waktu kita punya produk, coba dilihat produk orang lain aja, nggak usah produk kita. Lampu misalnya. Anda beli lampu LED gitu, LED Philip. Nah, coba lihat satu toko buka produknya, terus scroll ke bawah. Nah, nanti di situ ada rekomendasi produk yang sama dari penjual yang berbeda ya, yang lebih murah gitu ya, sialnya itu lebih murah gitu. Jadi produk kita jualan di situ, di bawahnya ada iklannya dari toko lain yang lebih murah, yang memang disengaja oleh pengelola marketplace. Nah, kan brutal ya. Misalnya pembeli nyari dapat produk kita, dia mau bandingin nggak usah jauh-jauh, scroll aja ke bawah gitu. Nanti ada rekomendasi toko yang lain gitu. Terus pembeli mudah membandingkan. Nah, itu tadi ya. Karena iklannya nempel di produk kita, ya, iklan kompetitor ditaruh di tempat kita gitu. Maka pembeli lebih mudah beralih. Terus data dimiliki pengelola MP ya, biaya iklan fitur tambahan. Nah, ini di marketplace manapun ya. Nah, ini biaya iklan ya. Jadi di marketplace manapun itu pasti ada level toko. Ya, ada yang aduh ini hilang. Nah, ada level toko, ada yang star gitu ya. Ada yang power gitu ya. Power apa itu? Power yang di Tokopedia itu power sale kan. Nah, itu maksudnya gini, kalau kita level tokonya cuma yang gratisan itu susah ya untuk iklan. Jadi produk kita akan tampil di ini di rak yang paling bawah gitu. Nah, sementara kalau kita misalnya power seller, nah itu dia lebih naik gitu, kalau dicari itu lebih tinggi. Itu pertama dari level. Nah, efeknya apa? Kalau produk kita dibeli, ada potongan harga untuk leveling toko tadi ya. Semakin tinggi levelnya, misalnya premium, ya potongan harganya lebih tinggi. Terus yang kedua adalah biaya iklan. Biaya iklan ini harus ada ya, misalnya kalau iklan, misalnya kita jual buku nih, kalau buku Harry Potter misalnya, kalau orang ngetik, yang muncul di atas itu yang bayar iklan. Nah, jadi di marketplace itu sebenarnya ada biaya-biaya yang tersembunyi gitu ya, yang kita nggak bisa kalau gratisan aja. Ada biaya iklan toko, biaya iklan produk gitu. Terus ada juga yang namanya CPAS. CPAS itu kalau kita iklan di Facebook gitu ya, itu bisa diarahkan ke produknya Shopee ya, atau Tokopedia gitu. Itu namanya CPAS. Nah, itu tunduk kepada aturan MP yang bisa berubah sewaktu-waktu. Oke. Nah, untuk materi yang digital marketing fundamental, saya rasa sampai di sini. Nah, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, oke, terima kasih kepada Bapak Andi Riza atas penyampaian materinya pada webinar pagi hari ini. Materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara pada webinar kita hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung pencet aja tombol raise hand ataupun bertanya di kolom chat ya. Jadi silakan, saya beri waktu sekitar 1 menit untuk bertanya.
Apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk melanjutkan acara webinar pada pagi hari ini. Ya. Selanjutnya, sebagai penutup dari acara hari ini, yaitu ada pengenalan company profile dari Bestpad Network. Silahkan kepada Saudara Farel untuk dipersilahkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan profil Bestpad Network. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Farel Azraflan, saya anak mondok di Bestpad Network. Bestpad Network ini atau BPN seperti kita kenal didirikan pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultan. CEO dari Bestpad Network itu sendiri yaitu adalah Bapak Muhammad Dani yaitu Eskom. BPN ini penuh dengan experience dan teknikal muda. Dan kita memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang menyediakan service untuk planning, implementation, maintenance, serta kita mampu bekerja dengan jadwal yang disiplin. Terus layanan atau service dari BPN yang di bidang training dan education itu kita ada Mikrotik, Cisco, Juniper, K3C, dan Huawei. Terus layanan yang di konsultan kita ada One Stop Network Solution, In-house Training, dan One Stop Data Center Solution. Terus kita ada project yang dimana itu kita ada bangunan yaitu untuk maintenance, on-site support, monitoring, helpdesk, assessment, dan implement. Terus di training kita ada soft skill, exam, dan certification. Terus di One Stop Solution kita ada planning, development, monitoring, controlling, maintenance, dan audit. Di development kita ada konsultan, IT data center facility, IT enterprise solution, data center civil. Terus di classroom kita ada in-house training dan online training. Nah, ini merupakan tim profesional dari Bestpad Network yang dimana itu ada Bapak Dani Yoto, Eskom, terus yang kedua ada Mas Damar, yang ketiga ada Mas Erik, dan juga ada tim support dari BPN, yang dimana itu ada Mas Angga, Mas Aldi, Mas Rizky, Mbak Amanda, Mas Agam, dan Mas Asep Fahmi. Juga ada tim admin dari Bestpad Network yang dimana itu ada Bu Ernawati, Bu Setiati, dan Mbak Feby serta Mbak Sabrina. Ini juga ada beberapa hasil dokumentasi kunjungan dari tamu BPN yang berkunjung ke BPN, yang dimana itu foto pertama itu ada kunjungan dari Pak Onoe Purbo yang kita kenal sebagai Bapak Internet Indonesia yang aktif mengembangkan Linux, RT, dan RWNet. Terus yang kedua ini ada foto bersama dari tim BPN. Terus foto ketiga ini ada kunjungan dari Pak Moses Huawei yang selaku Direktur API Indonesia. Terus kita ada bisnis partner yaitu yang pertama itu ada PT Topaz yang provide spesialis kabel teknologi konsultan. Terus yang kedua itu ada Vestcom untuk mensuplai dan penyewaan jangkauan yang luas untuk hardware. Yang ketiga itu ada API, yaitu penyedia service data center yang diantaranya ada audit data center, sertifikasi audit data center, konsultan data center atau data center, dan khusus IT training. Yang keempat itu ada Jawara Data,
yang mana itu adalah perusahaan konsultan IT dan pembangunan sistem teknologi informasi untuk perusahaan, pemerintahan, dan organisasi. Terus ada PT Kalsis yang berspesialis dalam serangkaian layanan komprehensif, termasuk konsultasi teknologi, ICT, bisnis digital, dan mitra pendidikan keahlian teknis. Terus kita juga bekerja sama dengan vendor yang dimana itu ada Fuji, Cisco, Mikrotik, Juniper, Huawei, Fortinet, dan H3C. Nah, ini kita ada seluruh dukungan dari SBA Indonesia. Nah, klien untuk data center kita itu ada di Kominfo, Kemendagri, Kemhana OIKN, dan PDT Batam. Terus klien dari pemerintahan kita ada BSSN, TK Polri, Mabes Polri, Kominfo, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BPKP, APSF, DJP, dan Nusantara. Terus event nasional yang pernah kita ikuti itu ada PON Papua tahun 2020, Peparnas Papua 2021, Asian Para Games 2018, G20 2002, Karnaval Indonesia di tahun 2023. Negara itu ada Telkom Prima Cipta Satya, Telkom PLN, Fins, Telkomsel, ASDP Pertamina International Shipping, Wika atau PT Wijaya Karya. Terus di klien kita di Telco dan ISP itu ada Lintas Arta, Tri, Jago Network, ID Cloud Host, Vega Network, Indosat Uridu, Starcom, Telenet, Visionet, Phoenix, Artajasa, dan Savio. Terus klien kita di education itu kita ada di SMK Telkom Makassar, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Nasional, Universitas Esa Unggul, STPI, Sekolah ID, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Indo, PENS, dan UIN. Terus klien kita di training center kita ada Global Edu, Insindo, Dekai, Multimix, dan NQA. Terus klien di enterprise kita ada CVLD, Watsons, Alto, Gebusana, PT KPI atau Kaltim Parna Industri, Ebara, Jakarta International Container Terminal, Teleperformance, dan Akebono. Terus di klien sistem integrator kita ada Sistem.com, NTT, PAA, Nera, Metrocom, SIP, Sutex, Jago Network, PT Galaxy Indonesia. Terus di klien kita ada di principal kita ada Nokia, H3C, dan Fujitsu. Terus klien finansial kita ada Bank Mega, Bank BTN, Dana, Bank CMB Niaga, Bank Indo, Mizuho, Bank BRI, dan OJK. Ini kita ada beberapa hasil dokumentasi dari training yang pernah kita ikuti. Ini juga ada dokumentasi trainingnya. Nah, ini juga ada hasil beberapa dokumentasi kita mengerjakan proyekan seperti pelantikan, pemasangan kabel, ataupun penataan perangkat di rak server. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan secara langsung atau
konsultasi seputar networking, bisa langsung hubungi web kami yaitu www.bestpetnetwork.com, atau bisa jadi nih rekan-rekan mau ngirim email bisa ke email kami yaitu info@bestpetnetwork.com, atau bisa juga lagi nih rekan-rekan sekalian ingin berkunjung bisa langsung ke alamat Jalan Lombok 2 nomor 154 Perumnas 1 Kota Tangerang 15138. Untuk pengenalan profil BPN mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke host. Ya, terima kasih kepada saudara Farel sudah membacakan company profile dari Bestpet Network. Jadi ini adalah akhir acara dari webinar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yaitu Bapak Andi Riza, pembaca doa dan pembaca company profile, dan juga untuk teman-teman sekalian ya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Raffi Muhammad Firdaus selaku host dari acara webinar kali ini, dan rekan-rekan saya, kami pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.